Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gera Octaviano, NIM 08051282025558 dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan alat-alat laboratorium oceanografi fisika dan oceanografi kimia. Alat oceanografi fisika. Yang pertama ada multiparameter. Multiparameter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk pengujian kualitas air yang multifungsi. Alat ini akan mengukur parameter pada air seperti kadar pH, konduktivitas, TDS, salinitas, dan suhunya. Seperti yang kita ketahui, pH merupakan derajat keasaman atau kebasahan, sedangkan konduktivitas adalah kemampuan suatu air dalam menghantarkan listrik. TDS sendiri merupakan jumlah padatan terlalu dalam air tersebut. Kemudian yang kedua ada SECIDIS. Kecerahan air sungai dapat diukur menggunakan alat yang disebut dengan SECIDIS. SECIDIS adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Penggunaan SECIDIS sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Cara menggunakan SECIDIS cukup mudah. Lempengan SECIDIS diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Ketika pola yang terdapat pada SECIDIS tidak terlihat lagi di dalam air di kedalaman tertentu, maka didapatkan hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air tersebut. Kemudian yang ketiga ada floating draughts. Prinsip kerja floating draughts adalah mengukur kecepatan arus secara manual dengan bantuan stopwatch. Tali sepanjang kurang lebih 1 meter yang diikatkan pada floating draughts, kemudian alat tersebut dijatuhkan ke laut. Saat alat tersebut dijatuhkan, stopwatch mulai dihidupkan. Alat tersebut akan terbawa arus dan pada saat tali menegang mematikan stopwatch, sehingga didapatkan waktu serta jarak yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan arus. Pengukuran arah dan kecepatan arus dilakukan sebanyak 3 kali ulangan pada tiap stasiun. Kemudian yang keempat ada current meter. Current meter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menghitung kecepatan arus air, di mana kecepatan arus air ini akan dihitung dalam satuan meter per detik. Hasil pengujian posisi awal current meter adalah setelah power switch dalam kondisi on, motor berputar, dan mengulang kabel hingga pembatas yang terdapat pada kabel menyentuh limit switch, dan menyebabkan motor berhenti berputar, sehingga current meter berada di dalam posisi awal. Berdasarkan hasil yang didapat, proses peletakan posisi awal current meter dinilai bekerja dengan baik. Kemudian untuk alat oceanografi kimia. Yang pertama ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ini merupakan teknik kromatografi cair atau LC yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. Tujuan penggunaan HPLC ini adalah untuk memisahkan molekul dalam waktu minimum karena berbagai alasan. Kekurangan dari metode HPLC ini, dewasa ini muncul suatu instrumentasi yang disebut sebagai UHPLC atau Ultra High Performance Liquid Chromatograph yang menawarkan efisiensi tinggi dalam analisis. Salah satu manfaat yang ditawarkan dalam sistem UHPLC adalah efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan HPLC. Yang kedua ada spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis instrumental yang menggunakan dasar interaksi energi dan materi. Spektrofotometri dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas serapan pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang dipakai adalah panjang gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. Salah satu prinsip kerja spektrofotometri ini didasarkan pada fenomena penyerapan sinar oleh spesies kimia tertentu di daerah ultraviolet dan sinar tampak atau visible. Kemudian yang ketiga adalah sentrifug. Sentrifug merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Dalam prosesnya, sentrifug ini menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisikan larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Pada dasarnya, pengertian sentrifug ini yaitu alat yang berfungsi untuk memutar objek atau sampel yang dalam kecepatan tinggi. Perputaran ini akan membuat partikel yang akan jadi lebih berat, lalu terkumpul menuju dasar tabung sentrifug. Untuk yang keempat, yaitu lemari asam. Lemari asam adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu dalam suatu penelitian tentang reaksi kimia.
Bahkan kimia di laboratorium merupakan zat yang berbahaya jika langsung terkena anggota tubuh. Cara kerja lemari asam yang pertama itu disambungkan steker pada lemari asam ke stop kontak. Yang kedua, nyalakan blower dan lampu pada lemari asam. Yang ketiga, penutup lemari asam dinaikkan pada saat menuangkan zat kimia. Yang keempat, setelah zat kimia selesai dituangkan, penutup lemari asam diturunkan. Dan yang terakhir, setelah percobaan selesai, blower dan lampu pada lemari asam dimatikan. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.